Jawa Tengah memiliki usaha mikro kecil menengah UMKM lebih dari 67.000 unit, tersebar hingga ke desa-desa di seluruh kabupaten dan kota. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah mempunyai visi mewujudkan koperasi dan UMKM yang mandiri, tangguh, berdaya saing, mampu berperan dalam perekonomian rakyat Jawa Tengah. Untuk mewujudkan visinya, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta membangun jaringan distribusi dan networking ekonomi sampai ke pedesaan. Di samping itu, juga mengembangkan UMKM berbasis produk unggulan daerah yang bertumpu pada sumber daya lokal. Usaha mikro kecil menengah di wilayah Solo dan sekitarnya memiliki keragaman produk UMKM kreatif yang mencirikan khas daerah masing-masing. Produk UMKM kreatif yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat di wilayah ini juga kental dengan tradisi budaya Jawa, seperti produk wayang kulit dan gamelan di Kabupaten Sukoharjo, batik dan kain lurik ATBM di Kabupaten Sragen dan Klaten. Sementara di Kabupaten Boyolali terdapat sentra kerajinan logam dengan kualitas ekspor dan sekelompok ibu-ibu desa Denggungan Kecamatan Banyudono yang berkreasi menghasilkan sabun dari susu sapi segar. Batik merupakan kekayaan budaya Jawa yang sudah diakui dunia. Kekayaan ini ditunjukkan dengan beragamnya corak dan motif yang dihasilkan oleh masing-masing daerah. Jenis batik juga berbeda sesuai cara pembuatannya, seperti batik tulis yang dikerjakan kebanyakan kaum ibu dengan menggunakan alat canting. Batik cap yang dihasilkan dengan alat cap terbuat dari perunggu beraneka motif. Serta batik printing yang melalui proses mal yang dicetak terlebih dahulu pada sebidang film. Bahan baku pembuatan batik yakni kain mori atau katun, primis, sutra, dan kain tenun ATBM yang didatangkan dari Jepara, Makassar, Yogyakarta, bahkan China. Di Kabupaten Sragen, sentra industri batik terdapat di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Masaran, Plupuh, dan Kalijambe, dengan jumlah UMKM mencapai 4.500 unit.
Di sentra batik Dewi Arum ini misalnya, setiap bulan mampu menghasilkan kain batik tulis sebanyak 100 potong, batik cap lebih dari 350 potong, dan ribuan meter batik printing. Produk yang dihasilkan oleh 25 pekerjanya diantaranya baju, dress, kain panjang, bahan kemeja laki-laki, kaos, daster, selendang, dan jilbab. Meski di Desa Kliwonan terdapat sejumlah sentra industri batik, masing-masing perajin memiliki pangsa pasar tersendiri. Sentra batik Dewi Arum ini mampu memasarkan hingga negara tetangga, yakni Malaysia dan Timor Leste. Pasar lokal yang menjadi pelanggan tetapnya yakni Yogyakarta, Jakarta, Bali, Bengkulu, dan Sulawesi. Sekilas tampak sepi jika Anda berkunjung ke Desa Mlise, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Namun saat ditelusuri ke dalam, Anda akan melihat banyak ibu-ibu yang sedang membuat tenun dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Suara oglek-oglek dari alat tenun tradisional seakan menjadi ciri khas daerah ini. Duku Sabean, Desa Mlise, Kecamatan Cawas, bukanlah satu-satunya desa yang memproduksi tenun di Kabupaten Klaten. Masih ada 11 desa lain, yakni Bogor, Celincing, Capanan, Bala, Tirtomarto, Baran, Pasisan, Manggulan, Bendungan, Kedung Ampel, dan Karangasem. Para pejuang pekerja perempuan rumahan ini adalah binaan Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Klaten. Mereka kerap diberikan pelatihan mulai dari perbaikan proses produksi, penguatan kelompok, hingga pengelolaan pasar. Hal inilah yang memacu para perajin tenun untuk terus berkreasi dalam mengembangkan usaha mereka. Awalnya, pejuang pekerja perempuan ini hanya memproduksi serbet kasar, selendang, jare, dan kain lurik saja. Namun, kini mereka sudah bisa membaca peluang pasar dengan memproduksi modifikasi tenun menjadi berbagai hiasan interior, tas, dan aneka pakaian jadi. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua pegawai mengenakan busana lurik pada hari Rabu dan Kamis berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan para perajin, karena mereka bisa memproduksi kain tenun lebih banyak. Selain di Klaten dan Jawa Tengah, produk kain tenun ATBM Klaten sudah merambah pasar di Madiun, Jawa Timur, Jakarta, dan Bogor. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah juga kerap menyertakan para pelaku UMKM mengikuti pameran ke berbagai daerah di Indonesia.
Kabupaten Sragen memiliki industri kecil menengah dengan jumlah cukup besar, yakni 16.792 unit, yang terdiri dari berbagai jenis UMKM. Salah satu UMKM yang tergolong langka, yakni wayang beber, wayang yang dilukis pada sehelai kain katun. Satu-satunya perajin yang menggeluti wayang peninggalan zaman Majapahit, yakni Pujianto, yang tinggal di Desa Gabungan, Kecamatan Kanon, Sragen. Wayang beber awalnya menceritakan tentang kisah Panji Asmarabangun dengan Sekartaji. Pujianto menekuni pembuatan wayang beber ini sejak tahun 80-an, dibantu 4 tenaga kerja, mulai dari desain, melukis, dan pewarnaan. Satu lakon cerita wayang beber terdiri dari 24 adegan yang dilukis pada 6 lembar kain. Masing-masing gulung kain bisa memuat gambar 4 adegan. Memang tidak banyak dalang wayang beber di Jawa Tengah. Pujianto banyak mengerjakan pesanan wayang dari dalang di Pacitan, Jawa Timur. Satu lembar wayang mampu diselesaikan selama 10 hari dengan nilai jual Rp2.000.000 untuk ukuran 1 kali 2 meter. Wayang-wayang yang dipajang ini dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga puluhan juta rupiah. Untuk mengenalkan wayang beber kepada masyarakat luas, ia sering melakukan pameran di sejumlah kota. Ya, kita membuat produk-produk sesuai dengan kebutuhan orang-orang sekarang, misalnya untuk interior, untuk untuk souvenir itu biar nggak langka. Ya, kita ke Jakarta, ke Bali, bahkan ke luar negeri, ke Jepang juga. Sebagai satu-satunya pembuat wayang beber di Jawa Tengah, Pujianto berharap para pegawainya maupun masyarakat Jawa Tengah mau meneruskan profesi yang digelutinya saat ini, agar generasi mendatang tetap dapat mengenal wayang beber dan bukan sebagai kenangan. Sukoharjo memiliki kekayaan seni tradisi budaya seperti karawitan, ketoprak, wayang kulit, wayang orang, musik lekung, dan gamelan. Masyarakat Sukoharjo banyak yang menggeluti dunia industri kerajinan seni tradisional di samping pertanian. Bahkan pemerintah daerah berencana mendeklarasikan Sukoharjo layaknya ibu kota wayang. Sentra pembuatan wayang tersebar di beberapa lokasi, di antaranya yang diupayakan oleh Sanggar Wayang Haryanto. Di sini, para seniman wayang memproduksi wayang kulit dan kaligrafi yang menjadi pesanan para kolektor wayang tidak hanya di tanah air, namun hingga ke mancanegara seperti Belanda, Perancis, Inggris, dan Amerika.